Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan kebaktian ya. Sudah siap? Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita ya, supaya kita dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita melanjutkan ibadah kita, memuji nama Tuhan, kita buka di dalam doa ya. Akan dibuka oleh temanmu Nike. Silakan Nike. Selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat beribadah kembali. Dan kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Nike sudah membuka di dalam doa. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya, Tuhan itu sungguh luar biasa baik, sungguh teramat baik. Nah, kita akan memuji nama Tuhan, mengikut Tuhan keputusan-Nya. Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi ya adik-adik ya. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Alkitab buku yang indah. Nah, lagu ini lagu baru ya. Mari kita belajar sama-sama ya. Hey kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi ya adik ya. Hei kawan, tahukah kamu ada buku indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Darmi. Silakan Ibu Darmi. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan siapkan Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Yuk adik-adik, sekarang kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pagi ini kami anak-anakmu sudah memuji dan memuliakan namamu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu saat ini dan memampukan kami untuk dapat menjalankan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita pada pagi hari ini juga sangat menarik. Temanya adalah Percaya Tuhan Menyelamatkanku. Dari firman tadi diceritakan bahwa bangsa Israel baru saja meraih kemenangan melawan orang-orang Kanaan. Tapi sebelumnya bangsa Israel bernasar kepada Tuhan, dan Tuhan pun memenuhi permintaan bangsa Israel. Dengan kuasa Tuhan pada saat itu, bangsa Israel mendapatkan kuasa yang hebat, sehingga memampukan bangsa Israel untuk meraih kemenangan. Setelah bangsa Israel menang, bangsa Israel melanjutkan perjalanan. Pada saat mereka menuju ke Laut Teberau dan akan mengelilingi tanah Edom, bangsa Israel sudah tidak bisa menahan hati. Mereka tidak bisa sabar, mereka jengkel, mereka marah. Mereka tidak bisa mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa makan roti. Mereka susah mendapatkan air. Dan setiap harinya mereka hanya makan makanan yang itu saja.
bangsa Israel bosan dengan kehidupan sehari-hari hanya seperti itu. Nah, adik-adik, kemarahan dan kejengkelan bangsa Israel diluapkan kepada Musa. Bahkan bangsa Israel pun beranggapan bahwa Tuhan dan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena ingin membinasakan bangsa Israel. Nah, adik-adik, ternyata bangsa Israel sudah lupa akan kebaikan Tuhan. Dan bahkan bangsa Israel pun mengata-ngatai Tuhan yang tidak baik. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau setia, bahkan bangsa Israel pun tidak mau taat akan perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi Tuhan pun tidak suka dengan sikap bangsa Israel. Tuhan marah, dan Tuhan pun menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan ular-ular tedung di tengah-tengah mereka. Adik-adik bisa bayangkan, di daerah gurun banyak sekali ular-ular yang sangat berbisa. Ular-ular tedung itu menggigit bangsa Israel, mematuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel banyak yang mati. Kemudian bangsa Israel pun mengaku bersalah, mengaku berdosa, dan akhirnya bangsa Israel pun datang kepada Musa, menemui Musa agar berdoa kepada Tuhan agar diampuni dosanya dan dijauhkan dari ular-ular tedung tersebut. Dan kemudian Musa pun berdoa kepada Tuhan. Dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan pun memenuhi permintaan Musa. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular dari tembaga dan ditancapkan di atas tiang. Dan apabila bangsa Israel ingin selamat dari gigitan ular, mereka harus melihat ke patung ular tembaga tersebut. Adik-adik, dengan cara itulah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi adik-adik harus ingat, bukan karena patung ular tembaga tersebut yang menyelamatkan bangsa Israel, tetapi karena iman dan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel selamat dari gigitan ular. Nah, adik-adik, sama seperti pada saat Tuhan Yesus disalib. Kalau kita setia, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita taat menjalankan perintah-perintahnya, pasti Tuhan Yesus akan menolong dan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini semoga dapat menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Nah, adik-adik, selain kita harus mendengarkan firman Tuhan, ada juga ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, selain di rumah kita harus menghafal ayat hafalan, adik-adik tetap harus berdoa, tetap beribadah walaupun kita harus beribadah online. Dan yang lebih penting lagi, kita harus dapat menjalankan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik harus tetap semangat, tetap beraktivitas, dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.
Darmi, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bu Darmi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam persembahan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, adik-adik bisa persembahannya bisa dimasukkan amplop ya. Ini ya, nanti dikirim ke gereja. Kita memuji nama Tuhan, bawa persembahan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita ya, kita doa sama-sama. Doa persembahan dan penutup akan dipimpin oleh Ibu Yeni. Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita akan menaikkan doa persembahan dan juga doa penutup. Setelah berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah. Kami juga berkesempatan memberikan persembahan di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan kuduskan sehingga berguna untuk pelayanan Kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Jangan lupa adik-adik kalau keluar tetap pakai masker ya. Dan rajin cuci tangan ya. Juga menjaga jarak ya. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Tuhan memberkati adik-adik semua.